Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mencari akar persamaan menggunakan metode setengah interval atau bisection method dengan bantuan VBA yang ada di Microsoft Excel. VBA itu terdapat pada menu developer pada Microsoft Excel seperti ini, kemudian di bagian Visual Basic. Jadi, halaman ini nanti merupakan, lokasi, tempat kita akan, melakukan coding atau membuat, kode program sesuai dengan metode setengah interval. Jika pada Excel teman-teman tidak terdapat menu developer, maka menu developer dapat dimunculkan di bagian option, kemudian customize, dan dicentang di bagian developer seperti ini. Kemudian pilih OK. Selanjutnya kita akan langsung membuat kode program. Jadi di sini kita perlu menyiapkan dulu algoritma untuk proses metode setengah interval. Jadi ini sudah ada tahapan untuk mencari akar persamaan menggunakan metode setengah interval. Di Excel kita tampilkan VBA-nya. Oke, langkah pertama kita akan mengasumsikan nilai X1 dan X2. Berarti di sini kita harus menyiapkan header suatu tabel yang berisi nilai X1, kemudian X2, kita inputkan variabel-variabel yang diperlukan untuk proses metode setengah interval. Sini ada X1, X2, kemudian ada f X1, selanjutnya f X2, dan di sini kita perlu xt. Kita geser dulu, di sini ada xt, fx1, fx2, dan fxt, nilai tengahnya. Selanjutnya kita perlu perkalian dari fx1 dan fxt, berarti di sini fx1 dikali dengan fxt. Selanjutnya kita perlu nilai error dan tidak lupa nilai iterasinya atau pengulangan. Karena di tahap awal kita perlu mengasumsi nilai X1 dan X2, maka kita buatkan suatu data inputan untuk mengisi nilai X1 dan X2. Dan satu lagi kita perlu nilai toleransi error. Berapa sih nilai error yang akan ditoleransi dalam hal ini untuk penentuan akar persamaan. Oke, jika sudah kita definisikan variabelnya atau kita siapkan variabelnya, selanjutnya kita kembali ke VBA. Untuk membuat kode program di VBA, ini ada beberapa aturan dasar. Seperti ini, terdapat struktur dasar. Misalkan kita akan membuat suatu fungsi, maka harus diawali dengan function dan diakhiri oleh end function. Kemudian kalau kita akan membuat suatu program, diawali oleh sub dan diakhiri oleh end sub. Kemudian kalau ada pemisalan, diawali dengan if dan wajib diakhiri dengan end if. Jadi dalam hal ini untuk proses metode setengah interval, kita perlu menyiapkan dulu fungsinya atau persamaannya yang akan kita cari akar persamaannya. Jadi function,
Kemudian function notasinya kan f. F ini akan kita definisikan sebagai bilangan atau variabel apa. Di sini terdapat deklarasi variabel. Yang pertama, kita punya integer, kemudian double, dan string. Kalau suatu bilangan akan kita definisikan sebagai bilangan desimal, maka kode programnya adalah double. Jadi, fungsi ini akan kita hitung, kita perbolehkan untuk muncul sebagai nilai bilangan desimal. Berarti S double. Oke. F adalah suatu fungsi dan tentu ada nilai X. X-nya juga kita definisikan sebagai suatu bilangan desimal, berarti S double. Oke. Selanjutnya, ini akan otomatis muncul text and function sesuai dengan struktur dasar yang ini. Jadi, kalau suatu program function harus diakhiri oleh and function, supaya programnya tidak error. Selanjutnya, kita bisa pilih tab pada keyboard untuk menginput nilai atau persamaan atau soalnya. Jadi di sini kita punya persamaan soal berupa f sama dengan ini, kita coba x kuadrat, berarti pangkat notasinya seperti ini, x kuadrat berarti x pangkat 2 dikurangi 8. Jadi ini adalah soalnya, kita enter. Oke, kita harus berikan spasi. Oke. Jika fungsi sudah terdefinisi seperti ini, selanjutnya kita masuk ke program utamanya. Oke, di sini ada langkah coding metode setengah interval. Yang pertama, kita buat soal fungsi matematika yang akan diselesaikan. Sudah seperti ini. Selanjutnya, kita buat program utama dari metode setengah interval, diawali dengan sub, kemudian diberi nama, namanya bebas. Di sini kita namakan bisection saja. Kemudian buka, tutup kurung, dan enter. Jadi text and sub akan otomatis muncul seperti ini. Kemudian kita enter untuk memberi ruang pada saat pengisian coding nanti di sini. Jadi kode program yang akan kita isi nanti di sini itu menyesuaikan dengan flowchart dari metode setengah interval. Oke, kita pilih tab pada keyboard. Selanjutnya kita akan mendeklarasi variabelnya dulu. Di sini kan terdapat variabel x1. Ini x1. Berarti kita ketik dim, kemudian x1 kita definisikan sebagai apa? Bilangan apa? Apakah bilangan bulat atau bilangan desimal? Seperti yang tadi. Jadi x1 akan kita definisikan sebagai bilangan desimal. Supaya nanti hasil perhitungannya akan menghasilkan angka desimal. Berarti S double. Semua variabel yang ada di header tabel ini harus kita deklarasikan di sini. Dimulai dari x1, kemudian x2. x2 juga sama sebagai bilangan desimal. Berarti x2 S double. Selanjutnya xt juga sama sebagai bilangan desimal. Selanjutnya error juga, ini nilai error harus sebagai bilangan desimal.
Selanjutnya ada nilai iterasi. Kalau nilai iterasi, maka harus bilangan bulat atau as integer. Begitu juga dengan jumlah iterasinya atau n, berapa kali iterasinya, harus didefinisikan sebagai integer. Selanjutnya, satu lagi, toleransi error harus didefinisikan sebagai bilangan desimal. Karena kalau toleransi error kan tidak mungkin bilangan bulat, pasti 0,000 sekian. Dan itu adalah bilangan desimal, maka as double. Oke. Variabel sudah kita definisikan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengambil nilai X1 yang ada di sel C2. Berarti pada iterasi pertama, nilai X1-nya mengambil dari sel C2. Kita ambil nilai berarti value. Dan untuk nilai X2, kita ambil dari sel C3. Berarti X2 pada iterasi pertama akan mengambil dari sel C3. Yang diambil adalah nilainya, berarti value. Oke. Selanjutnya, satu lagi, toleransi error. Ini akan mengambil nilai dari sel C4. Value. Selanjutnya, kita akan membuat iterasi sebanyak berapa kali. Ini bebas, kita buat 100 kali saja, supaya lebih banyak. Jadi, iterasi sebanyak 100 kali, artinya pengulangan ini sebanyak 100 kali sampai menghasilkan akar persamaan yang mendekati nilai errornya. Tidak lupa, ini kita harus asumsikan dulu nilai X1 dan X2 sesuai dengan flowchart. Jadi di sini kan disebutkan mengasumsi nilai X1 dan X2. Jadi kita coba-coba nilai X1-nya dan X2-nya juga untuk mencari di interval berapa sih akar persamaannya dari persamaan X kuadrat min 8. Untuk toleransi error ini kalau angkanya semakin kecil maka semakin bagus. Dalam hal ini kita coba pakai angka 0,0001 dulu deh. Oke. Kita kembali ke VBA. Iterasi sebanyak 100 kali. Kemudian iterasi dilakukan untuk dimulai dari N sama dengan 1 sampai 100. Berarti sampai iterasi. Jadi akan diulang prosesnya dari 1 sampai dengan 100. Oke. Selanjutnya kita lihat flowchart dulu. Jadi isi dari program ini atau kode program ini harus sesuai dengan flowchart. Oke, tahap pertama sudah, selanjutnya tahap kedua menghitung nilai XT. Berarti kita akan hitung nilai XT untuk nilai N. Rumusnya adalah X1
Ini X1 ditambah X2 per 2. Berarti X1 untuk suatu nilai N ditambah X2 untuk suatu nilai N dibagi 2 dan enter. Oke, langkah kedua sudah. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan muncul. Jika nilai fx1 dikali dengan fxt kurang dari 0, jika iya, maka nilai x1 akan menjadi x1 dan nilai x2 akan berubah menjadi xt. Dan jika tidak, maka nilai x1-nya yang berubah menjadi xt dan nilai x2-nya tetap. Kita buat pemisalannya. Jika if f x1 untuk suatu nilai n dikali fx1 dikali dengan fxt, berarti fxt untuk suatu nilai n satu lagi tutup kurung, jika kurang dari 0 seperti ini, kurang dari 0, maka then apa yang akan terjadi? Kita pilih tab dulu. Maka jika kondisinya iya, x1 pada iterasi selanjutnya, berarti n plus 1, x1 pada iterasi selanjutnya, itu nilainya akan sama dengan nilai x1 pada iterasi sebelumnya. Oke, jadi nilai x1 tidak berubah. Yang berubah adalah nilai x2. Jadi x2 pada iterasi selanjutnya itu akan berubah menjadi nilai xt pada iterasi sebelumnya. Jadi ini maksud dari flowchart yang akan kita ubah ke dalam bahasa program atau coding seperti ini. Ini kalau kondisinya ya. Kalau kondisinya no atau tidak terpenuhi, bagaimana? Jadi jika tidak terpenuhi, maka x1-nya yang berubah menjadi xt. Ini kita copy aja ya. Maka x1-nya yang berubah menjadi xt. Untuk x2-nya tetap. Oke. Jangan lupa kalau ada if harus diakhiri oleh and if. Oke. Ini sudah, ini juga udah. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Jika fxt mendekati 0, maka prosesnya selesai. Jadi kita hitung errornya dulu ya. Sini ada error yang belum kita hitung. Error untuk suatu nilai n itu rumusnya adalah xt pada suatu nilai n dikurangi dengan xt atau nilai tengah pada iterasi sebelumnya, kemudian tutup kurung, ini juga tutup kurung, dibagi dengan nilai xt untuk suatu nilai n. Oke, ini rumus error yang di kolom ini. Nah, error ini ada kemungkinan bernilai negatif, maka untuk mengubah untuk hasilnya supaya mutlak positif, maka harus diabsolutkan. Berarti ABS, buka kurung, dan di ujung tutup kurung, kemudian enter. Oke, errornya sudah didefinisikan. Kita balik ke flowchart. Baru kita lihat yang ini.
Ini ada pemisalan lagi. Ingat, kalau pemisalan berarti if jika fxt suatu nilai n mendekati atau sama dengan 0, maka then proses iterasinya berakhir. Oke, jadi dalam hal ini kita akan melakukan proses iterasi sebanyak 100 kali, pengulangan sebanyak 100 kali, namun jika terpenuhi kondisi fxt sama dengan 0, maka iterasinya berhenti. Jadi tidak mesti sampai dengan 100. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka iterasi berhenti sampai diperoleh nilai akar persamaan. Dan di sini kita juga punya toleransi error. Jadi ada dua kondisi. Kalau fxt sama dengan 0 atau nilai error yang kita hitung ini pada suatu nilai n itu kurang atau lebih kecil daripada nilai toleransi error, maka prosesnya juga berhenti. Nah, jadi ada dua kondisi yang dapat menghentikan proses iterasi supaya tidak sampai 100. Yang pertama, sesuai flowchart, yaitu jika fxt sama dengan 0 atau nilai error ini itu lebih kecil daripada toleransi yang diberikan, maka proses iterasinya berakhir. Jadi, keluar proses iterasinya tidak sampai 100. Kemudian enter. Jangan lupa setelah if harus ada and if. Jadi perlu diingat untuk struktur dasar codingnya. Kalau ada if, maka harus diakhiri oleh and if. Kalau ada function, harus diakhiri oleh and function. Function and function. If and if. Yang ini sub, berarti harus diakhiri oleh and sub. Oke. Oke, kita kembali lagi ke sini, ke VBA. Oke, di sini kita perlu menginput atau meminta program untuk mengeluarkan hasil pada tabel yang ini nanti. Jadi semua rumus ini hasilnya harus keluar pada sel yang ada di Microsoft Excel. Jadi kita tambahkan di sini sebelum pemisalan. Oke, untuk yang pertama ini adalah kita minta program untuk memunculkan nilai n di sini. Di kolom yang ini berarti perintahnya adalah sel, ini baris dan kolom. Ini row dan kolom. Berarti di row berapa? Ini di row 7. Cara menginput row 7 itu harus dimulai dari header-nya. Header-nya ini ada di row ke-6 atau baris ke-6. Berarti 6 plus n, karena n-nya kan mulai dari 1. Berarti 6 tambah 1, 7, maka akan mulai dari sini. Baris ke-7. Itu untuk baris. Selanjutnya kolom. Untuk kolom ada di kolom B. B itu berarti 2. Jadi hitungnya dari A, ini kolom pertama, kolom kedua, ketiga, dan seterusnya. Berarti ini 2. Oke. Untuk sel yang ini, itu dia akan mengisi nilai N. Nilai N-nya itu mulai dari 1 sampai dengan 100.
Selanjutnya, ini kita ke X1, kalau X1 berarti ini barisnya sama juga, berarti sama 6 plus N, tapi kolomnya berbeda, ini kolom ketiga, kita akan minta untuk mengisi nilai X1 pada suatu nilai N. Enter. Selanjutnya X2, ini kita copy saja. Selanjutnya setelah X1, X2 berarti ada di kolom keempat. Kemudian XT di kolom kelima, XT. Selanjutnya Fx1 di kolom ke-6. Berarti Fx1. Kemudian di kolom ke-7 Fx2. Ini kita copy saja di sini. Fx2. Kemudian berikutnya di kolom ke-8 yang ini Fxt. Kemudian kolom ke-9 yang ini mengisi nilai Fx1 dikali dengan Fxt untuk suatu nilai N. Oke. Selanjutnya di kolom terakhir, berarti ini kolom ke-10 akan mengisi nilai error untuk suatu nilai N. Oke, ini kita bisa hapus supaya tidak terlalu jauh spasinya. Oke, perintah untuk menginput tabel sudah, ini perintahnya. Selanjutnya kita akan meminta untuk melakukan semua perintah ini untuk semua nilai N, berarti next N. Oke. Oke, kita cek dulu satu persatu. Oh, ini N sub-nya double. Ini kita hilangkan. Oke, kita simpan dulu. Jangan lupa file ini harus disimpan save as ke dalam format makro. Ini kita bisa beri nama, misalkan B section. Oke. Simpan lagi, kemudian kita coba running. Oke, ini array-nya belum didefinisi. Jadi, program ini kan akan melakukan iterasi. Maka kita harus menyiapkan array-nya atau menyiapkan baris. Kita berikan misalkan 100, kita kasih kapasitasnya. Jadi nilai kapasitas ini harus sama atau lebih besar daripada nilai iterasi yang dilakukan, supaya tidak error. Ini kita bisa tambah 1000 juga supaya lebih aman. Intinya harus lebih besar nilai ini daripada nilai iterasi yang dijalankan. Semua sama juga. Oke,
Oke, kita simpan lagi, kita coba running. Oke, ini ada typo, hati-hati. Kita simpan lagi, kita coba running. Oke, sudah keluar hasilnya. Jadi hasil ini adalah merupakan, proses ini berarti iterasinya tidak sampai 100 ya. Di sini kan kita minta iterasinya sampai 100, tetapi berarti kondisi yang ini sudah terpenuhi. Nilai fxt, sudah mendekati 0, kita lihat ini nilai fxt-nya sudah mendekati 0, atau nilai errornya, di sini nilai errornya sudah lebih kecil daripada nilai toleransi error. Toleransi errornya kan 0,001. Nih, kemudian nilai errornya yaitu 0,000086 sekian. Oke, berarti nilai errornya sudah lebih kecil daripada nilai toleransi error. Berarti sudah terpenuhi kondisi yang kedua ini, sehingga proses iterasinya berakhir tidak sampai 100. Dalam hal ini sudah diperoleh nilai akar persamaan, yaitu 2,8283 sekian. Jadi inilah akar persamaan dari fungsi f sama dengan x kuadrat minus 8. Berikutnya, terhadap program yang sudah kita buat sebelumnya, ini akan kita modifikasi lagi, kita rapikan tampilan visualnya supaya lebih rapi, lebih fungsional, dan tentu saja lebih mudah digunakan. Kita kembali ke Excel ini kita beri judul dulu. Berikutnya ini adalah data inputan, ini kita pisahkan, kita bagi menjadi data input, dan tentu saja kalau ada input maka harus ada outputnya. Data output. Data output ini nanti akan kita isi dengan nilai akar persamaan yang sudah dihitung dari program ini. Jadi kalau kita lihat di tabel, ini adalah akar persamaan 2,8283 sekian ini, nanti angka ini akan otomatis masuk ke sel yang ini. Jadi kita siapkan dulu lokasinya. Kemudian ini kita rapikan. Kalau di program ini untuk menginput nilai fungsi atau persamaannya kita harus membuka VBA-nya. Jadi supaya lebih mudah digunakan, kita coba tambahkan untuk data inputan berupa fungsi. Jadi supaya programnya tidak dibuka-buka lagi seperti ini, tidak diedit-edit, supaya lebih fungsional. Ini kita tambahkan x kuadrat dikurangi 8. Oke, sesuai data soalnya. Kita rapikan lagi.
Ini boleh kita berikan warna yang warnanya bebas ya, tapi ini kita pilih supaya lebih menyerupai seperti program sungguhan. Ini kita ganti. Oke. Kemudian ini kita tambah desimalnya. Ini berapa desimal ini? Coba kita tambah di sini. Formatnya number, desimalnya kita ganti 10. Oke. Kita beri border di sini. Dengan warna yang sesuai dengan warna font. Ini juga bebas. Oke. Karena di program ini kita fungsinya kita input atau kita berikan di data input, maka di sini harus diganti bahasa programnya supaya nanti program VBA ini dapat mengambil data dari sel yang ada di C10. Jadi tidak perlu input manual seperti ini. Maka kita ganti kode programnya. Ini kita harus definisikan atau deklarasikan variabelnya. Sama seperti ini, kita deklarasikan dulu. Jadi dim, kita punya suatu fungsi. Ini kita akan deklarasikan sebagai string atau teks. Enter. Kemudian fungsi ini kita akan ambil angkanya atau nilainya dari sel, ini berarti sel C10. Value, kemudian enter. Selanjutnya fungsi yang kita ambil nilai ini masih berupa teks, maka kita harus ganti dulu fungsi jadi teks ini kita akan minta nilai X-nya ini diberikan tanda kurung supaya nanti nilai X-nya berubah sesuai dengan nilai X inputan. Jadi kita minta mengganti replace fungsi, kemudian kita minta mengganti nilai X, kita minta program untuk menambahkan tanda kurung. Berarti ini buka kurung dulu, harus diberikan
tanda petik di antara suatu huruf atau teksnya, seperti ini. Kemudian dan, jadi ini akan menggabungkan buka kurung yang pertama dengan X, variabel X, kemudian dan lagi, selanjutnya kita beri tutup kurung. Ini harus kita beri spasi ternyata. Tambah lagi spasinya. Oke, ini kebanyakan tanda kurungnya. Oke, enter. Sudah. Jadi nanti fungsi ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Dan nilai X-nya akan terganti sesuai dengan nilai X yang ada pada iterasinya. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian kita akan minta supaya fungsi ini dihitung. Fungsi, evaluate fungsi. Oke. Kemudian kita coba cek di flowchart-nya. Di flowchart ini terdapat syarat untuk metode setengah interval. Jadi kita asumsikan nilai X1 dan X2 syaratnya Fx1 dan Fx2 hasilnya itu harus berlawanan tanda. Artinya kalau nilai, kita lihat di sini, artinya kita akan menginput nilai X1 dan X2, ini kita asumsi ya, kedua nilai ini, tapi harus ada syaratnya, yaitu nilai Fx1 dan Fx2, kalau dikali, ini hasilnya harus negatif. Coba kita lihat ya. Begitu kita input nilai X1, yaitu 1, dan X2, yaitu 3, kemudian kita kali nilai Fx1 dan Fx2, ini hasilnya harus negatif, artinya itu. Coba kita kali, minus 7 sama 1 dikali hasilnya negatif. Berarti dalam hal ini sudah berlawanan tanda atau nilai Fx1 dikali Fx2-nya sudah lebih kecil daripada 0. Kalau di program yang ada ini kita masih belum ada warning ya, seperti itu. Jadi ini kita bisa, misalkan ya, kalau kita pakai angka yang lain, misalkan minus 1. Oh, ini masih beda. Jadi kita pakai 1 dan 2. Ini kan kita coba-coba ya. Sorry, kita running, coba ini tadi minus 1 dan 3. Kita running lagi. Oh, ini kita harus mengganti lagi, berarti untuk ini posisi selnya. Tadi kan kita sudah tambah-tambahin baris tuh, jadi ini akan berubah. Kita coba lihat dari awal ya. Untuk nilai fungsi itu ada di sel C10. Kita lihat ini C10 sudah betul. Selanjutnya mana lagi? Ini X1. X1 ini awalnya di C2. Sekarang berubah jadi D6. Berarti ini kita ganti D6. Jadi harus hati-hati di sini karena setiap kita menambahkan row, baris atau kolom, maka posisi sel yang akan diambil oleh program ini pasti berubah. Selanjutnya X2 itu ada di D7.
kemudian toleransi error di D8, kemudian mana lagi, kita cek. Nah, untuk posisi baris ini berarti ada di row 12 ditambah N. Ini 12. Kemudian sudah, kita coba running lagi. Oke. Oh, ini masih berlawanan tanda ya, kita coba pakai angka yang lain yang tidak berlawanan tanda. Ini kan -7 sama 1, ini negatif, ini positif. Masih memenuhi syarat. Kalau yang 1 dan 2, coba kita running. Kita perbesar. Oke. 1 dan 2. Jadi kita asumsikan nilai X1-nya 1, nilai X2-nya 2. Hasilnya itu, ini harusnya kita hapus dulu ya sebelum running. Jadi seperti ini. Coba kita coba dengan nilai X1 1 dan nilai X2 2. Berapakah hasilnya? Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk nilai X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2, ini menghasilkan nilai Fx1 minus 7 dan Fx2 minus 4. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya adalah kalau kita asumsikan nilai X1 dan X2, maka nilai Fx1 dan nilai Fx2 hasilnya itu harus berlawanan tanda. Berarti kalau ini negatif, ini harus positif. Kalau ini negatif, ini harus positif, dan seterusnya seperti itu. Tapi dalam hal ini tandanya sama, berarti program ini tidak berjalan, dan kalaupun dia berjalan, ini tidak memenuhi hasil yang diinginkan. Ini nilai XT-nya tidak terpenuhi, dan juga nilai Fxt-nya itu tidak 0 ya, tidak mendekati 0. Berarti ini bukan hasil yang sebenarnya. Oh, ini masih begini, kita cek, berarti ini ada yang salah. Tuh, kita lihat di posisi sel untuk error, ini masih belum diperbaiki tadi, makanya harus diganti di posisi sel 12. Kita rapikan lagi. Jadi sebelum melakukan running program, ini harus dihapus dulu. Nah, harus dihapus. Kemudian kita running, kita save dulu, jangan lupa, kemudian running. Oke. Ini berarti tidak memenuhi syarat untuk nilai X1 1 dan nilai X2 2. Coba kita ganti dengan kondisi yang awal tadi, asumsi awal 1 dan 3. Berarti ini kita hapus dulu. Kita running lagi. Oke, ini baru sudah betul, sudah mendekati 0 atau nilai errornya sudah lebih kecil daripada toleransi error yang disyaratkan. Ini jumlah iterasinya sebanyak 13 dengan nilai toleransi error yang ini. Coba kita perbesar toleransi errornya, misalkan. Nah, ini iterasinya bertambah. Jadi menyesuaikan dengan nilai toleransi error seperti syarat yang sudah kita berikan di sini. Nilai error yang terjadi harus lebih kecil daripada toleransi error. Berarti nilai error akhir ini itu baru sudah lebih kecil daripada toleransi error. Seperti itu. Selanjutnya kita di sini kita punya sel untuk inputan. Berarti kita akan minta program untuk
menambahkan atau memasukkan nilai akar persamaan ini ke sel yang ini. Caranya di sini kita tambahkan kodenya, ini ada di sel G6. Berarti G6 kita minta program untuk mengisi dengan nilai XD pada posisi N yang terakhir. Oke. Kita simpan, kita coba running lagi. Nah, ini sudah muncul nilai akar persamaannya sesuai dengan nilai yang ini. Oke, selanjutnya kita coba berikan tombol perintah ya, supaya VBA-nya itu tidak dibuka-buka lagi. Ini kita berikan perintah, misalkan ini caranya, kita tambahkan tombol dengan membuat shape. Ini bentuknya bisa bebas. Kemudian ini kita beri misalkan mulai program. Fontnya kita samakan seperti yang tadi. Jadi ini ada tombol, kita coba ganti bentuknya supaya lebih menarik. Oke. Tadi kan sebelum kita melakukan running program, kita harus hapus nih datanya. Nah, supaya hapusnya tidak manual, ini kita tambahkan juga perintah baru. Kita minta program untuk menghapusnya secara otomatis. Hapus data. Oke. Kemudian cara menambahkan makro di tombol perintah ini, klik kanan, kemudian assign makro, kemudian pilih yang bisection ini, dan oke. Oke, kita lihat apakah bisa. Berarti ini kita hapus dulu. Hapusnya manual dulu ya. Kemudian mulai program. Oke, ini sudah otomatis mulai tanpa kita membuka VBA-nya lagi. Selanjutnya untuk hapus data, kita berarti perlu tambahkan kode lagi. Kode untuk meminta penghapusan secara otomatis. Sebelum mulai bahasa program, diawali dengan sub, kemudian namanya bebas, ini kita hapus data, buka kurung, tutup kurung, enter. Oke, otomatis muncul text and sub. Kemudian kita tambahkan, jadi kita minta untuk menghapus data yang ada pada, berarti ini berapa ini? Data yang ada pada sel B13, berarti dari B13 sampai
ini J berapa ini, sampai J paling bawah itu ini kan iterasinya sampai 100 ya, berarti ini kita tambahkan aja 1000. Supaya seluruh data iterasinya itu terhapus. Oke, kemudian perintahnya adalah clear contents. Oh, ini harus ada spasi. Oh, sorry, ini teksnya ini harus ini dihilangkan. Nah, kita coba enter. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita akan minta untuk menghapus ini juga, nilai ini. Data outputnya berarti di G6. Ini kita bisa copy. G6. Oke. Kita simpan. Kemudian kita tambahkan di sini berarti makronya, klik kanan, assign makro, pilih yang hapus data dan oke. Kita coba. Hapus data. Oke, terhapus, mulai program. Oke, sudah bisa. Selanjutnya supaya lebih menarik ya secara tampilan, ini kita tambahkan message box-nya. Misalkan kalau tombol ini diklik, maka akan muncul pesan apa. Itu maksudnya, berarti perintahnya adalah msg box. Perintahnya adalah misalkan Anda yakin hapus data. Oke, kita coba save dulu, kemudian hapus data. Tuh, Anda yakin hapus data, baru datanya terhapus. Kalau di posisi ini, mulai program, kita mau tambahkan pesan juga boleh, supaya lebih menarik. Seperti tadi, pesannya adalah, ini bebas ya, misalkan hello. Kita simpan, kita coba ya, mulai program. Oke. Hapus data, ada pesan lagi, Anda yakin hapus data, oke. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi, oh ini, di flowchart-nya ini kan ada syarat kalau mengasumsikan nilai X1 dan X2, syaratnya itu harus Fx1 dan Fx2 harus berlawanan tanda. Jadi supaya kita diberikan pesan otomatis kalau misalkan nilai yang ini setelah kita melakukan asumsi itu tidak sesuai. Kita tambahkan perintah. Jadi perintahnya adalah jika nilai Fx1 yang pertama ini dikali dengan Fx2 pada iterasi pertama, kalau lebih besar daripada 0, maka nah ini kan syaratnya berarti Fx1 dikali Fx2 hasilnya itu lebih kecil daripada 0, harus lebih kecil daripada 0 supaya memenuhi berlawanan tanda. Maka berarti ini maka apa yang akan terjadi, kita berikan pesannya adalah program
tidak bisa dijalankan karena interval tidak valid. Kemudian kita berikan perintah lagi ganti nilai X1 dan X2. Oke, tanda petik. Setelah if maka harus diakhiri oleh and if. Enter. Sebelumnya, kalau perintah ini muncul, maka program tidak berjalan, maka exit sub. Oke, kita coba, kita simpan. Oke, kita mulai program. Ini pesannya oke. Ini nilai iterasinya, kemudian hapus data. Nah, misalkan kita akan mengganti nilai X1 dan X2 yang tidak memenuhi syarat, seperti tadi, misalkan -1 dan 3. Mulai program. Oh, ini masih memenuhi syarat. Tadi berapa ya? 1 dan 2. 1 dan 2. Hapus data. Mulai program. Nah, ini. Program tidak bisa dijalankan karena interval tidak valid. Perintahnya adalah ganti nilai X1 dan X2. Ketika kita ganti, kita coba-coba nilai X1 dan X2-nya. Kemudian mulai program. Oke, kalau seperti ini berarti sudah selesai ya. Tampilannya sudah secara visual lebih menarik daripada yang sebelumnya dan juga lebih fungsional karena kita tidak perlu lagi membuka kode program yang ini. Ini kita bisa, misalkan kita tutup, maka programnya akan tetap berjalan. Hapus data. Mulai program. Oke, misalkan ini kita ganti. Yang boleh kita ganti itu adalah data inputan, yaitu X1, X2, nilai toleransi error, dan juga nilai fungsi. Misalkan kita ganti, -4, hapus data, mulai program. Oke, ini langsung ketemu ya. Kita ganti yang lain lah, 12. Hapus data, mulai program. Nah, ini tidak valid. Kita ganti lagi, misalkan 5. Oke, berarti ini akar persamaan dari fungsi x kuadrat minus 12. Baik, dalam hal ini sudah selesai proses mencari akar persamaan dengan metode setengah interval dengan bantuan program VBA yang ada di Microsoft Excel.